Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Senang rasanya nih pemirsa, kembali lagi bersama saya, Raudloh Rida, tentunya dalam dialog bincang hari ini. Pemirsa, tata kota bukan hanya soal membangun, tetapi juga bagaimana memastikan suatu kota dapat berkembang secara berkelanjutan, ramah lingkungan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat, baik di masa kini maupun di masa yang akan datang. Hari ini nih ya di Studio Sultan TV kita akan berbincang seru bersama tamu undangan yang luar biasa. Membahas khususnya nih terkait dengan tata kota yang ada di Kota Serang. Mari kita sapa terlebih dahulu nih ya. Ini ada Bapak Nur Agis Aule yang merupakan Wakil Wali Kota Serang. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Terida. Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah meledok. Alhamdulillah meledok luar biasa ya Pak Iya, tentunya. betul, siap. Terima kasih nih Pak udah Sama-sama. berkenan datang. Saya juga terima kasih akhirnya saya bisa bernostalgia ya di Waduh. Sultan TV ini karena ini dulu saya juga sempat di sini juga kan Iya. ya. COD dulu namanya itu. Apa? COD itu Cocok singkatan? oke dangdutan. Oh iya benar oke itu betul. Ya. Betul. Jadi memang sebelumnya pernah juga ya Pak datang ke sini. Sering. Dan senang sekali rasanya akhirnya nih Pak Wakil Wali Kota hari ini datang ke Studio Sultan TV. Dan Terima kita kasih. mau ngobrolin topik yang seru nih Pak. Apa itu? Terkait dengan tata kota yang ini nih sebenarnya kan kayaknya lagi gencar-gencarnya. Jadi tema kita Mantap. hari ini nih Pak, ngebut pembangunan tata kota apa urgensinya? Waduh. Waduh, luar biasa dia Pak ya. Ya biasa di Jadi luar. biasa di luar gak tuh ya. Jadi nih Pak, ini kan soal tata kota nih Yap. Pak. Ini kan Kota Serang nih lagi gencar-gencarnya. Betul sekali. Sebenarnya nih Pak, ini kan juga ada pertanyaan Betul. akhirnya dari masyarakat. Apa sih Pak alasan yang paling mendesak sampai akhirnya juga pemerintahan Kota Serang ini harus ngebut mengejar pembangunan tata kota saat ini? Jadi yang pertama, sesuai dengan komitmen Pak Budi Pak Agis untuk bagaimana kemudian menjadikan Kota Serang itu maju kotanya bahagia sejahtera warganya. Jadi kita tuh punya dua strategi ya. Pak Budi Pak Agis konsisten untuk melakukan strategi pertama adalah pembangunan fisik Oke. infrastruktur dan yang kedua adalah pembangunan non fisik SDM. Sebenarnya ini kan sedang berlangsung nih dua-duanya nih ya. Nah tadi yang disampaikan Teh Rida terkait tentang pembangunan tata kota ini masuk ke strategi yang pertama, Oke. yaitu pembangunan fisik. Ini Pak Wali langsung memimpin langsung nih dalam hal tadi ya perapihan, kemudian ibaratnya perubahan terkait tentang tata kota di Kota Serang dan alhamdulillah ini luar biasa dengan kekompakan Surau OPD juga yang langsung dipimpin oleh Pak Budi itu akhirnya kemudian sudah banyak beberapa yang kemudian dibenahi gitu ya. Oke. Karena memang kenapa ini penting? Karena kita ingin merubah wajah Kota Serang ya untuk menjadi lebih baik lagi, lebih tertata lagi, lebih bersih lagi dan pastinya supaya nanti kota ini banyak dikunjungi Betul. oleh orang sehingga nanti orang tuh bisa berkunjung ke Serang, bisa menginap dan segala macamnya dan ini bisa salah satu untuk tadi ya membangkitkan ekonomi yang ada di Kota Serang. Oke. Nah, jadi kita yakin bahwa dengan adanya pembangunan tata kota yang dilakukan oleh Pak Budi Pak Agis beserta jajaran Pemkot Kota Serang salah satunya itu kita rapikan, kita jadikan bagus ya, kita dorong supaya investor juga masuk, kemudian orang dari luar Kota Serang juga masuk sehingga ini bisa berkembang nanti untuk pertumbuhan ekonomi yang ada di Kota Serang. Oke, baik. Jadi tadi luar biasa sekali ya Pak. Itu ada capaian-capaian yang ingin dituju dan juga ingin dicapai oleh kepemimpinan dari Pak Wali Kota dan juga Pak Wakil Wali Kota. Tapi ini juga Pak, mungkin juga bisa disampaikan. Apakah dengan adanya ngebut dalam pembangunan tata kota ini berdasarkan kebutuhan masyarakat atau hanya sekadar target politik nih Pak? Bukan hanya target politik ya, tapi ini menjadi komitmen Pak Budi Pak Agis. Apalagi kan karakter Pak Wali ini Pak Budi Rustandi itu kan dia kalau emang bisa diselesaikan hari ini ya diselesaikan gitu. Jadi ya jangan menunggu besok untuk kemudian bisa menyelesaikan tugas atau kerjaan yang memang diselesaikan hari ini. Nah, jadi akhirnya kemudian semua beberapa pembenahan infrastruktur termasuk tata kota itu kemudian direalisasikan begitu. Karena ini menjadi harapan bagi masyarakat karena banyak masyarakat Kota Serang ini ingin sekali kotanya itu menjadi indah
lebih Betul. rapih, rame gitu ya. Sehingga kemudian ini juga yang akhirnya menjadi semangat atau kalau bahasa saya ya pembakar nih Widih. semangat dari Pak Budi, Pak Agis beserta seluruh jajaran Pemkot untuk melakukan pembenahan tata kota di Kota Serang. Oke, jadi Jadi harus harapan semangat. masyarakat gitu kan, Mm-mm. harapan masyarakat yang kemudian menjadi satu semangat buat kita untuk yuk kita selesaikan apa yang kemudian bisa kita tuntaskan secepatnya, Oke, nah terutama tata kota. betul. Tentunya dengan menuntaskan hal-hal tersebut, Pak, Betul, pasti ada tantangan. betul. Wah, ini apa sih, Pak, yang udah dirasakan nih oleh pemerintah Kota Serang sendiri? Siap, tantangan itu pasti ada ya, Hmm. pro kontra itu pasti ada ya. Jadi ada beberapa titik ya, misalkan kita perapihan di Taman Sari, kemudian di stadion, kemudian di Royal, begitu yang mungkin di Pasarau juga kan banyak sekali tantangannya ya. Selain karena memang mungkin banyak yang para pedagang yang biasanya gitu kan berjualan di situ kan setelah kita rapikan kan masih ya ada beberapa hal yang kemudian ayo bagaimana sebenarnya. Nah, tapi sebenarnya sebelum kita melakukan eksekusi itu gitu kan tentunya Pak Budi, Pak Agis beserta jajaran itu sudah menganalisa apa aja potensi yang akan terjadi yang pastinya salah satunya adalah kita harus menyiapkan tempat gitu kan ya Betul. karena kan itu beberapa titik itu sudah ibaratnya ditempati lah ya oleh para pedagang kaki lima gitu. Nah, akhirnya karena kita sudah mengantisipasi dengan memunculkan opsi-opsi bahwa di Royal nih ada tempat pasar lama gitu kan bisa dijadikan tempat untuk berjualan Iya. lebih rapi dan segala macam. Taman Sari juga sama. Kemudian di stadion juga sudah kita inikan. Kemudian Pasarau juga sama. Artinya challenge tantangannya adalah pro kontra tadi aja karena masih banyak yang merasa oh ini kan tempat mencari nafkah hidup segala macam. Tapi ya kita jelaskan bahwa ini sesuai dengan peraturannya itu kan melanggar ya Iya, jualan betul. di fasilitas umum untuk yang harusnya untuk mobil, Mm-mm. motor, pejalan kaki tapi kemudian dijadikan tempat untuk berjualan. Nah, akhirnya apa tadi? Kita sosialisasikan, ya, kita edukasi dan kita kasih solusi. Nah, sehingga alhamdulillah sampai detik ini semuanya bisa berjalan dengan maksimal. Tentunya ini karena apa? Karena tadi ya konsistensi Pak Budi, Pak Agis dan pastinya kekompakan para OPD yang di Kota Serang untuk betul-betul merealisasikan perencanaan untuk menjadikan Kota Serang menjadi lebih rapih dan bagus. Ini luar biasa sekali nih, Iya. Pak. Semangat banget nih ya Bapak juga Iya dong, menjawabnya. kan anak muda. Betul. Dan akhirnya kan ini juga membuka pandangan gini Pak Yap. ya. Mungkin ada beberapa orang yang masih komennya ini apa sih gitu Nah, kan. betul. Ya itu Pak ya. Ada pro kontra tadi yang Bapak sampaikan dengan adanya relokasi, kemudian juga meskipun udah direlokasi diberikan solusi ternyata balik lagi Iya. gitu ya Pak. Ini seberapa jauh nih Pak tadi penyelesaian konflik-konflik yang ada lah gitu dari pemerintah Kota Serang sendiri. Karena kita tahu bahwasannya semua yang namanya perubahan gitu ya pasti transisi gitu kan pasti akan ada gejolak gitu ada dinamika gitu yang pasti tadi saya sudah sampaikan bahwa kita sudah melakukan mitigasi ya apa yang kemudian proyeksi yang terjadi ini dan kita harus siapkan solusinya. Nah ini sebenarnya yang menjadikan ya Pak Budi PD gitu untuk kemudian merealisasikan seluruh jajaran OPD juga PD juga gitu karena apa salah satunya memang karena kekompakan juga sehingga kemudian ini bisa diselesaikan dengan baik. Dan memang butuh waktu begitu dan memang yang namanya perubahan kan nggak bisa langsung Cering. membalikkan tangan cering gitu pasti ada perubahan pasti ada dinamikanya tapi yang jelas begitu kan ya tadi pertama kita sudah melakukan pemetaan Betul. melakukan mitigasi yang pasti edukasi dan kita melakukan pendekatan yang humanis gitu kepada para pedagang kaki lima yang kemudian direlokasi dan segala macamnya tapi pada kata kuncinya ya semua Iya. itu bisa kita lewati dengan apa? Pertama adalah ketegasan. Ya Pak Wali ini kan saklek gitu, tegas betul, banget. betul. Dan kemudian kepala OPD seluruh kepala OPD jajaran kepala OPD juga kompak gitu. Betul, luar biasa. Dan yang pasti ini yang paling penting ya, disiplin. Artinya ya kalau ada lagi kita edukasi lagi, ada lagi jadi nggak bisa ditinggal nggak ada. Nah ini yang menjadikan beberapa kata kunci akhirnya kemudian sekarang itu mulai ada perubahan dan semua bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya ya. Ketegasan, komunikasi, edukasi itu yang menjadi kata kunci akhirnya kemudian bisa diminimalisir konflik-konflik yang tadi mungkin setiap perubahan, setiap ada pembangunan itu pasti muncul. Baik, luar biasa ya Pak Biasa ya di tentunya. luar. Biasa di luar sekali ini ya jajaran dari pemerintah Kota Serang. Amin.
Ada Pak, boleh Pak, silakan kita minum dulu nih Pak ya. Nah, selanjutnya nih Pak, ini kan tentunya kalau ada sebuah program pasti ada indikator. Yap. Nah, ini indikator yang paling nyata bahwa percepatan terkait dengan tata kota ini akan membuat perubahan yang benar-benar terasa. Ini apa Pak? Jadi indikator pembangunan kan sebenarnya lebih mudah ya, karena Betul. bisa terlihat langsung, gitu kan ya. Mm-mm. Jadi masyarakat juga sudah melihat bahwasanya, oh gitu, di stadion gitu kan, sepanjang rel sudah ada, tidak ada tempat yang berjualan lagi, semuanya dirapihkan di salah satu kawasan gitu kan. Oh di Pasar Rau juga yang tadinya macet dan segala macam, kemudian para pedagang ada di ini, di apa namanya, selokan-selokan sudah rapih gitu kan ya. Kemudian di Royal juga sekarang sudah melihat seperti apa, dan di Pasar Kepandian di beberapa titik juga sama. Artinya indikator dari perubahan tata kota itu sebenarnya lebih mudah untuk dilihat langsung dan pastinya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Misalkan ada beberapa testimoni nih dari beberapa yang biasa olahraga di Iya. stadion. Oh sekarang rapi ya, enak ya untuk lari pagi. Betul. Gitu kan, untuk ya kan lagi ini kan running, Iya. running ya. Nah itu yang kemudian bisa diindikan. Jadi itu langsung dirasakan. Ketika kemudian orang ke mana, ke Pasar Kepandian juga kan, oh iya Rapi. ternyata ada apa namanya, ibaratnya ada tempat yang kemudian bisa jadi ya tadi salah satunya adalah wisata kuliner, kemudian bisa hiburan ya untuk keluarga kecilnya. Jadi kelihatan perubahannya jelas dan itu langsung dirasakan oleh masyarakat, sehingga akhirnya gitu kan ya, apa yang semestinya itu terjadi ya terjadi. Misalkan ya semestinya kan stadion kan ya buat olahraga, ya buat olahraga Betul. sekarang. Nah kemudian pasar ya buat ya memang untuk Belanja. aktivitas ekonomi gitu. Dan Mm-mm. nanti insya Allah ya di apa namanya, di Royal baru yang kita sebut Royal baru ini juga jadi salah satu tempat mungkin ya buat warga Kota Serang menjadi ikon nanti, dan ini bisa jadi tempat wisata yang bagi kita ya menarik gitu kan. Dan ini bisa ya kita bisa punya Malioboro-nya Kota Serang, Waduh. atau mungkin yang biasa disebut gitu Beraganya Kota Serang. Oke. Tapi yang jelas ini adalah momentum bahwa ya Kota Serang juga cakep, bagus dan menarik gitu untuk kemudian orang datang di situ. Itu Nah, aja Bu. benar sekali. Dan tentunya Pak, dengan adanya generasi muda ya Pak ya. Nah, itu. Ini kan penting banget nih Betul. untuk bagaimana mempromosikan kota, bukan hanya bisa dinikmati oleh masyarakat yang setempat saja, tapi juga oleh luar. Nah, ini bagaimana Pak melibatkan masyarakat juga dalam program tersebut? Ya, saya lupa ya, dan ini saya penting untuk saya sampaikan. Boleh, Jadi Pak. keberhasilan pembangunan tata kota Mm. itu ya memang mungkin ya Pak Budi, Pak Agis dan seluruh jajaran Pemkot bekerja keras ya untuk kemudian melakukan perubahan itu. Tapi yang paling penting adalah partisipasi, kolaborasi dari masyarakat, terutama anak muda. Ini luar biasa. Makanya saya mewakili Pak Budi, Pak Agis, ya jajaran Pemkot mengucapkan terima kasih kepada generasi muda, kepada masyarakat yang mau berkolaborasi, melakukan tadi edukasi, misalkan terkait tentang bagaimana kemudian menjaga tempat-tempat ini yang sudah diperbaiki untuk tidak lagi kotor, tidak lagi ada sampah. Jadi melakukan edukasi. Itu jadi beberapa relawan-relawan pegiat sampah itu anak-anak muda itu melakukan edukasi itu ya, buat konten dan segala macamnya. Kemudian di beberapa apa namanya tempat juga gitu kan, akhirnya bisa dioptimalkan untuk sarana olahraga itu anak muda juga gitu partisipasinya. Jadi saya sangat apa namanya ya apresiasi gitu untuk generasi muda yang akhirnya kemudian kita berkolaborasi untuk sama-sama merubah wajah Kota Serang ini menjadi lebih baik lagi. Makanya ini sebenarnya keberhasilannya bukan hanya Pak Budi, Pak Agis atau jajaran Pemkot, tapi karena masyarakat Kota Serang juga mau berkolaborasi, sama-sama ingin mewujudkan Kota Serang yang bagus. Oke, cakep banget nih Oke. masyarakat Kota Serang ya Pak Ya, ya. betul. Tentunya tadi bukan hanya dari pemerintah saja, Betul. tapi juga tadi bantuan dari masyarakat. Terlebih lagi gitu kan ya, bukan hanya bantuan secara langsung mungkin ya Pak ya. Ini juga betul. kan yang berdasarkan tadi ada di media sosial, Betul. memanfaatkan teknologi yang ada, Ya. dan ternyata itu amat sangat work ya Pak. Betul, sangat-sangat efektif ya. Dan alhamdulillah saya kira kan di Kota Serang ini juga kan ini luar biasa ya anak-anak Iya. mudanya, kreativitasnya, kemudian energinya sangat powerful. Makanya kalau lihat gitu beberapa bulan ke belakang sampai saat ini hampir banyak event yang terselenggara di Kota Serang. Baik event budaya, event sport, Musik-musik. ya, olahraga, music, kemudian ya bazar, macam-macam, ada clothing dan segala macam lah ya. Artinya apa? Ini luar biasa begitu. Artinya
peran dari para komunitas khususnya anak-anak muda, komunitas dari ya Gen Z, Gen milenial, kemudian dengan kreativitasnya akhirnya kemudian mendorong banyaknya event-event. Betul. Dan tentunya kalau bagi Kota Serang adanya event-event ini kan menghidupkan kota ya, sehingga ya efeknya adalah menghidupkan perekonomian yang ada di Kota Serang. Oleh karena itu makanya ke depan kita juga akan dorong Kota Serang ini menjadi kota event, dan insya Allah Pak Budi, Pak Agis dan Pemkot itu berkomitmen untuk menyediakan ruang-ruang untuk para komunitas untuk berekspresi, untuk melakukan event atau melakukan kegiatan ya, sehingga apa? Sehingga ini mendorong orang dari luar datang ke Serang untuk menikmati tadi ya, biar event, kemudian wisatanya dan segala Makanannya macamnya. ya, Pak ya. Nah, kulinernya apalagi gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi optimisme dari Pak Budi, Pak Agis dan Pemkot menatap Kota Serang ke depannya yang sangat-sangat cerah. Oke, tadi Bapak menyampaikan bahwa Kota Serang bisa jadi kota event. Yes. Ya, kemudian juga kulinernya akan luar biasa Yap, sekali. betul. Nah, ini kan Pak, Serang juga dikenal dengan kota transit sekaligus pusat pemerintahan Provinsi Banten. Betul. Apakah ini juga Pak yang menjadi alasan pemerintah Kota Serang harus bergerak cepat menyesuaikan dengan identitas kotanya? Setuju. Karena kan Kota Serang ini kan memang digadang-gadang memang Satu Kota langkah Serang kan lagi. didorong kan ibu kota Provinsi Banten ya. Betul. Walaupun memang ini sedang diusahakan ya. Bahkan kemarin makanya ini dari Bapeda juga sudah mulai mengkaji terkait tentang Kota Serang menjadi ibu kota Provinsi Banten, dan ini sedang dikomunikasikan dengan Kemendagri dan beberapa instansi ke pusat ya. Artinya saya kira ini yang menjadi dorongan kita juga. Kita ingin bahwasannya ibu kota Provinsi Banten yaitu Kota Serang itu betul-betul layak menjadi ibu kota. Betul. Makanya kemudian Pak Budi, Pak Agis itu gencar melakukan pembangunan baik secara fisik, infrastruktur, tata kota segala macam maupun non fisik. Yaitu SDM, ke sekolah, pendidikan dan segala macamnya, karena ini adalah kata kunci supaya nanti ke depan Kota Serang itu menjadi ibu kota yang sesungguhnya dari Provinsi Banten. Baik, jadi Meledok. selaras ya Pak. Meledok. Meledok, betul. Iya dah. Luar biasa sekali. Nah Pak, ini kan kalau bicara soal urgensi tata kota, sektor mana dulu sih Pak sebenarnya yang mesti ditata? Apakah transportasi, ruang hijau, permukiman atau drainase nih? Dan kenapa alasannya dari yang paling penting itu tadi? Yang pertama adalah ini yang kita tata adalah salah satunya adalah sarana publik dulu nih ya. Oke. Termasuk ya baik misalnya di kawasan Stadion Maulana Yusuf, Pasar Rau, Pasar Kepandean, kemudian sekarang Royal Baru ya. Karena ini menjadi wajah kota gitu ya. Maksudnya wajah kota ada di tengah gitu ya. Dan insya Allah tahun depan juga alun-alun begitu nah. Jadi makanya di tahun-tahun tahun sekarang dan ke depan kita ingin memperbaiki dalam dulu nih. Ya, baru kemudian kita akan menggeser ke pinggiran gitu. Makanya ada yang ada yang melakukan kritik bahwa jangan di kota mulu dong yang dibangun. Justru ini menjadi bagian strategi dari Pak Budi, Pak Agis. Jadi kita rapikan dulu di dalam, Ces. Nanti kita rapikan juga di pinggirannya gitu. Jadi bukan berarti kita perhatiannya ke pusat kotanya aja, tapi insya Allah pinggiran juga ini juga paralel kita perbaiki, kita rapihkan dan segala macam. Dan ini menjadi bagian strategi untuk bagaimana merubah Kota Serang secara keseluruhan, secara infrastruktur. Jelas ya, prioritas-prioritasnya adalah tempat-tempat yang bisa, ini nih, paling penting nih. Jadi Pak Budi, Pak Agis juga concern tempat-tempat yang bisa menumbuhkan ekonomi itu yang menjadi prioritas pertama. Oke. Makanya kan Pasar Rau kita coba ini kan juga Pasar Lama, kemudian juga salah satunya sekarang Royal Baru, kemudian Maulana Yusuf dan beberapa ini karena kita yakin kalau ini kita perbaiki, kemudian aktivitas ekonomi kemudian jalan tumbuh, tentunya kan perekonomian Kota Serang juga mulai meningkat. Dan ini yang menjadi ya harapannya begitu kan, dari situ penciptaan lapangan pekerjaan, kemudian banyak hal lah ya. Yang intinya adalah ya pertumbuhan ekonomi di Kota Serang akan terus bagus. Terus berlanjut. Yep. Baik. Nah, kemudian ini Pak, tadi kan juga akhirnya Bapak menyampaikan sebenarnya bukan cuma pusat. Sabar gitu ya, dikit-dikit nih nanti juga akan menyeluruh ke seluruhnya. Nah, tapi nih Pak, ini kan bicara soal percepatan. Ini kan tadi istilahnya juga ngebut dalam tata kota. Bagaimana Pak pemerintah Kota Serang memastikan bahwa dengan ngebut ini tidak mengorbankan kualitas, Pak? Oke, siap. Makanya ya Pak Budi, Pak Agis dan jajaran Pemkot ini terbuka kepada masyarakat untuk melakukan pengawasan, bukan hanya
terbuka juga untuk melakukan kolaborasi. Iya. Gitu. Karena apa? Dengan adanya kolaborasi, adanya pengawasan dari masyarakat, ya kita berharap tadi ya saling memberikan masukan. Makanya Pak Budi Pak Agus ya terbuka terhadap kritik, saran dan segala macamnya, sehingga ini kemudian bisa kita monitor bersama. Dengan adanya monitor kebersamaan antara pemerintah Kota Serang beserta masyarakatnya, kita berharap tadi kualitas dari pembangunan itu bisa terjaga. Nah, oleh karena itu dalam setiap proyek pembangunan di Kota Serang ya kita pasti kolaborasi, semua stakeholder yang ada di Kota Serang harus terlibat, harus kolaborasi. Karena apa? Karena kita ingin realisasinya itu diawasi secara bersama begitu ya, sehingga nanti bisa menghasilkan outcome yang bagus tentunya. Oke, jadi lagi dan lagi berkolaborasi. Yes, kata kuncinya kolaborasi. Kalau Kota Serang pengen maju, kolaborasi. Betul banget. Dan tadi juga akhirnya pemerintah kota juga terbuka dengan kritik dan saran dari masyarakat. Betul sekali. Sejauh ini Pak, berarti masyarakat cukup aktif memberikan kritik, saran dan masukan. Luar biasa. Sekarang eranya media sosial nih ya. Gimana nih Bapak nih? Kayaknya ini kan luar Bapak biasa. juga aktif nih. Jadi memang ini saya sama Pak Budi kan cukup aktif ya di media sosial. Ya keaktifan Pak Budi, Pak Agus itu kan sebenarnya salah satu bentuk transparansi ya, menginformasikan setiap kinerja dari Pak Wali, Pak Budi dan saya sendiri gitu kan, supaya masyarakat juga tahu. Nah, tapi di situ juga kan konsekuensinya tadi ya, banyak kemudian masyarakat ya baik melalui DM maupun komen untuk tadi masukan, Pak ininya lebih bagus ada ini ya Pak, ini dan segala macam banyak itu kan. Nah, tapi ini adalah salah satu bukti bahwa ya kita terbuka, dan ternyata memang melalui media sosial itu cukup cepat gitu ya, dan pastinya ini juga menjadi sarana buat publik juga bisa melihat gitu ya, dan bisa memberikan masukan gitu. Jadi langsung komen aja atau bisa nge-DM terkait tentang apa yang kita lakukan. Dan Pak Budi, Pak Agis, jajaran Pemkot ini komitmen, makanya hampir semua OPD juga sudah aktif ya. Jadi aktif lagi media sosialnya, makanya ini adalah kerja apa? Saya kira Diskominfo juga luar biasa bagaimana kemudian seluruh OPD bahkan ya sampai ke akun kelurahan, kecamatan, semuanya itu bergerak untuk mengaktifkan media sosial ini sebagai sarana untuk tadi salah satunya adalah menyerap aspirasi, barangkali ada masukan dan segala macam, dan kemudian kita coba kaji dengan baik, kita analisa mana yang prioritas, kemudian kita eksekusi ya kita eksekusi. Nah, ini yang menjadi strategi saya dan Pak Budi melakukan komunikasi yang terbuka kepada masyarakat Kota Serang. Baik, wah luar biasa sekali nih Pak. Biasa di luar kita dong. Ngobrol-ngobrol topiknya tentang tata kota ini mantap nih. Jawaban dari Bapak juga cukup lugas dan jelas. Dan ini juga harapannya ya Pak ya, masyarakat-masyarakat yang masih skeptis mungkin Pak. Ini juga dapat tahu lah ya bahwa ada usaha-usaha yang tengah dilakukan dan itu butuh proses. Nah, untuk itu Pak, boleh nih Pak disampaikan juga nih ke pemirsa setia Sultan TV terkait dengan harapan dan juga pesan nih Bapak selaku Wakil Wali Kota dan juga mewakili jajaran pemerintahan Kota Serang. Pertama, Pak Budi, Pak Agis bukan alat pemuas ya. Jadi maksudnya adalah kita tidak bisa memuaskan semua orang gitu. Nah, kita objektif aja, apa yang menjadi RPJMD, apa yang menjadi perencanaan, apa yang menjadi program Budi Agis begitu ya, yang akan kemudian kita tunaikan. Nah, artinya apa? Pak Budi, Pak Agis juga berkomitmen untuk gitu ya, merealisasikan, dan tentunya butuh proses, butuh waktu. Tapi komitmen kita adalah tadi ya, Pak Budi berkali-kali di media mengatakan bahwa insya Allah gitu ya, kalau bisa dikerjakan hari ini ya kita kerjakan gitu. Jadi nggak menunggu waktu. Artinya memang concern untuk melakukan percepatan. Sehingga saya kemudian kepada masyarakat, mengimbau kepada masyarakat untuk terus memantau, untuk terus berkolaborasi, untuk terus mengingatkan, untuk terus memberikan masukan supaya Pak Budi, Pak Agis beserta jajaran Pemkot ini terus-menerus bekerja ya dengan totalitas untuk melakukan perubahan yang ada di Kota Serang ini. Nah, sehingga insya Allah Pak Budi, Pak Agis sekali lagi bukan alat pemuas, tapi kita adalah pemimpin daerah yang insya Allah dengan komitmen kita merealisasikan semua janji politik Budi Agis, kemudian merealisasikan RPJMD dan semua yang memang itu menjadi program-program unggulan untuk menciptakan Kota Serang lebih maju lagi dan lebih sejahtera lagi. Oke, harapan yang luar biasa biasa ya, di luar. Biasa di luar lagi nih. Oke dong. Harapan yang sangat istimewa sekali, dan tentunya kita akan sama-sama menyaksikan ya Pak ya, dengan program-program yang ada. Tentunya pemerintah Kota Serang akan merealisasikannya step by step. Betul. Seperti itu. Step by step.
percaya saja. Tapi insya Allah sih dengan hampir dari Februari sekarang berarti November ya. Iya, udah Desember, Berarti udah Desember Pak. dong, berarti Iya. 10 bulan. Betul. Jadi 10 bulan Pak Budi Pagis beserta jajaran Pemkot sudah berjuang sekeras mungkin dan alhamdulillah secara fisik juga sudah ada perubahan. Mm-mm. Dan menurut saya juga masyarakat juga sudah tahu kan, mungkin ya sudah melihat gitu. Dan non fisik SDM juga kita sudah gerilya ke tingkatan sekolah terlebih dahulu, baru kemudian nanti kita masuk ke masyarakat. Jadi insya Allah Pak Budi Pagis berkomitmen untuk melakukan perubahan di Kota Serang dengan 2 strategi, baik pembangunan fisik maupun non fisik, baik infrastruktur tata kota maupun SDM-nya, karena kita yakin kemajuan kota itu ditopang oleh tadi ya, selain infrastruktur atau pembangunan fisiknya berjalan, yang paling penting juga adalah pembangunan non fisiknya, SDM-nya juga berjalan. Dan kita yakin ke depan Kota Serang kota yang maju, kotanya bahagia sejahtera warganya. Dan titip doa untuk Pak Budi Pagis dan tentunya untuk para kepala OPD untuk terus semangat, sehat, terus komitmen dan terus bekerja keras, turun langsung ke lapangan, dan insya Allah kita bisa lihat sama-sama 2-3 tahun ke depan hasil dari kerja bareng antara Budi Agis, kemudian pemerintah Kota Serang, seluruhnya, jajarannya, dan pastinya dengan masyarakat Kota Serang. Meledog. Wih, meledog, dan kita akan nantikan. Wih, apa ya? Baik Bapak, tidak terasa nih kita sudah berbincang-bincang luar biasa sekali. Biasa di luar tadi kalau Bapak bilang ya. Ada banyak kalau kata Gen Z sekarang ini berdaging, Pak. Wih deh, ya. Dan semoga tentunya Dagingnya apa itu? info-infonya lah Pak, seperti itu. Nggak kan ada daging wagyu. Oh, ini Wahyu aja deh Pak kalau gitu ya. Wagyu. Betul. Nah, tentunya semoga bermanfaat dan dapat berkelanjutan, Pak. Dan segala informasi berkaitan dengan Kota Serang sekarang udah gampang banget diakses ya, Pak, di media sosial. Silakan. Wih, pokoknya mah spam aja deh. Oh, ya, cocok. Kita tutup, Pak, perjumpaan kita hari ini. Pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Demikian perbincangan kita bersama Bapak Wakil Wali Kota Serang nih ya. Luar biasa sekali membahas bagaimana nih ya terkait dengan program tata kota yang luar biasa. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini dapat bermanfaat dan berkelanjutan. Saya Raud Lorida dan segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.